Kuda itu seperti manusia juga. Diambil dari kumpulan cerpen Persekongkolan Ahli Makrifat karya Kunto Wijoyo yang diterbitkan oleh Diva Press cetakan pertama Januari 2018. Kuda itu seperti manusia juga. Huizinga menyebut manusia sebagai Homo ludens, makhluk yang suka bermain-main. Itu benar, kecuali untuk Pak Satari, tetangga sebelah rumah. Ia lebih suka bekerja. Sejak muda ia sudah bekerja di sebuah perusahaan. Seluruh waktunya, kecuali tidur dan makan, ialah waktu kerja. Sungguh tidak sekalipun ia memikirkan kesenangan. Saya menyebutnya ia penganut mistik kerja. Kami akan memaafkannya kalau ia tidak muncul dalam kegiatan kampung. Tentu ia sedang sibuk. Barangkali di luar keluarganya, sayalah orang yang sempat memahaminya. Sayalah yang jadi pembelanya di mana-mana, di rapat-rapat kampung, di gardu Sikamling, di jamaah surau. Dari rumah yang teratur rapi, istri yang patuh, sampai anak-anaknya yang rajin mengaji, tidak mungkin ia lupa bertetangga. Saya tinggal di pinggiran kota yang tak begitu ramai, beruntung mendapatkan rumah yang luas halamannya. Saya dapat memelihara ayam-ayam kate untuk kesenangan saja. Itu hobi yang sederhana, tidak memerlukan waktu. Meskipun istri saya suka ngomel tentang tai-tai ayam, saya selalu membantah dengan dalih Homo ludens itu. Kalau ia masih belum puas, akan kujelaskan bahwa itulah guna pendidikan. Dan diamlah ia. Begitulah rumah kami sangat jorok jika dibandingkan rumah Pak Satari. Untuk itu saya selalu menjelaskan, ini rumah bukan mesin, bukan perusahaan. Harus tampak indah, ada ayam berkeliaran, ada yang berbulu merah, ada yang berbulu hitam, ada yang berbulu putih, mengkilat, bidik-bidik, abu-abu, sedap dipandang. Ada-ada saja cara untuk memuji ayam kate. Itu baru kau tahu kalau kau jadi pecandu. Saya kira kesenangan yang halus sebangsa senilah tak menarik perhatian Pak Satari. Bagaimanapun saya berharap suatu kali ia punya waktu dan kesempatan itu datang juga. Tiba-tiba ia pensiun. Saya lihat ia duduk-duduk saja di beranda waktu saya berangkat. Dan masih di sana waktu saya pulang. Sungguh suatu aib baginya. Tentu otot-ototnya kaku melihat orang lain pergi bekerja. Istri saya segera tahu bahwa dia telah pensiun. Begitu cepat pensiun, tenaga yang baik di masa pembangunan. Kabarnya dia dipecat, kata istri saya. Orang baik macam dia dipecat. Itu karena dia banyak tahu. Tidak ada cara untuk bertanya langsung. Dunia ini memang fana, tetapi baiklah, itu bukan urusan tetangga seperti saya. Anggaplah segalanya sebagai bagian dari hidup. Soalnya bagi Mbak Satari ialah bagaimana cara yang baik menghabiskan waktu menganggurnya. Kebahagiaan itu dalam hati, tidak di perusahaan atau dimanapun. Saya hampir mengusulkan supaya Pak Satari memelihara ayam kate atau apa begitu ketika tiba-tiba muncul kuda itu. Tidak ada kesibukan bagi Pak Satari kecuali mengurus kuda itu. Mula-mula dibuatnya kandang untuk kuda dengan menebang pohon kates di depan rumahnya. Untuk itu istri saya mengomel, alangkah kotor, sumber penyakit, anak-anak tak lagi bisa bermain. Tua-tua keladi, sudah tua ingin jadi joki. Sayalah yang menyambut baik kedatangan kuda itu. Bagus, kata saya, mengkilat bulunya, coklat alangkah mulusnya. Ini jenis terbaik kuda Australia. Kuda itu terlalu muda, belum patut menjadi tunggangan. Pagi sekali sudah dibersihkan kotorannya di kandang. Sudah itu Pak Satari mencari rumput entah kemana, dan siang hari akan terlihat kuda itu mengunyah sesuatu di halaman rumahnya. Pada waktu demikian itu, Pak Satari akan duduk-duduk mengawasi. Dia mengatakan bahwa ia cukup sabar menanti sampai kuda itu siap. Pak Josan, pensiunan yang tinggal di ujung jalan itu, dengan setia menemaninya. Pak Josanlah yang suatu hari mengatakan, Pak Satari, kuda itu sudah besar sekarang. Tak baik membiasakan kuda balap macam dia hanya duduk-duduk di rumah. Bawalah ke tanah lapang. Latihlah berlari. Untuk melatih kuda itulah kalau Pak Satari pergi bersama Pak Josan tua. Tetapi istri saya menyatakan, dasar Pak Satari. Dasar tidak pernah keluar rumah. Biar dimakan penjudi tua itu.
Pak Satari tak dapat ditahan lagi. Pagi-pagi sudah ke tanah lapang dengan atau tanpa Pak Josan. Siang sekali kalau tak boleh dikatakan sore, baru ia pulang. Pernah terjadi keributan, satu hal yang jarang bagi istri Patuh dalam rumah tangga sebelah itu. Itu terjadi karena istrinya menolak membekali makan siang. Tentu dia akan pulang kalau lapar, pikir istrinya. Tetapi tidak, dia pulang sore hari, entah kemana saja dia dengan kudanya. Kuda itu akan jadi yang tercepat di kota ini, dan uang akan mengalir, katanya. Astagfirullah, ilmu apa ini? Ia telah menghubungkan kuda dengan uang, satu hal yang tak pernah dilakukannya. Itu berkat Pak Josan, kata istri saya. Maka jangan dekat kerbau berkubang kalau tak mau kena lumpurnya. Pergaulan dengan Pak Josan rumahnya telah mempengaruhi Pak Satari. Kata Pak Satari, kuda itu seperti manusia juga. Kalau kita berbuat baik kepadanya, ia pun akan berbuat baik kepada kita. Ternyata Pak Satari berubah. Halaman jadi kotor. Tahi kuda di mana-mana. Istrinya mengeluh. Kerjanya mengurus kuda melulu. Mengurus rumah tidak pernah. Dengarlah jawaban Pak Satari. Laki-laki tanpa kuda tidak jantan. Lagi pula kuda ini akan mendatangkan uang. Kalau sudah urusan uang, saya dan istri terpaksa diam. Sekalipun lebih suka kuda itu pergi. Pak Satari tampak lebih muda sekarang. Sungguh tidak pantas dia pensiun. Hanya halaman yang kotor itu membuat anak-anak kehilangan. Sekali lagi saya harus membela. Ya, kalau itu membuatnya bahagia. Lagi pula anak-anak mulai tertarik dengan kuda, tidak peduli dengan kotoran itu. Anak-anak akan menarik-narik tali kuda. Dan kuda itu mengibaskan ekornya. Pak Satari sudah jadi pahlawan anak-anak. Bagi anak-anak, kuda Pak Satari lebih menarik daripada pekerjaan rumah. Belajar, bahkan makan. Anak-anak jadi pemalas karena kuda itu. Bagi kami yang sudah banyak makan garam, barangkali pernyataan Pak Satari yang paling menjengkelkan sampai kami hafal di luar kepala. Kuda itu seperti manusia juga. Kalau kita berbuat baik, dia akan membalas. Kuda tidak bisa berbuat jahat, Pak Josan akan menyambung. Tidak seperti manusia. Kuda dapat dipercaya, manusia tidak. Rupanya Pak Satari dan Pak Josan sudah jadi pemuja kuda dan penghujat manusia. Akhirnya kuda itu tumbuh dengan baik karena dipelihara oleh tangan yang berpengalaman. Pak Josan itulah. Pak Satari penunggangnya, Pak Josan menyertainya atau sebaliknya. Kuda itu besar tinggi dan kukuh. Pak Satari dan Pak Josan mengatakan akan ikut dalam lomba. Pak Satari bahkan menyatakan kalau kuda itu sudah ditawar tinggi tetapi tidak dilepasnya. Kuda itu berpengaruh pada kehidupan Pak Satari. Ia membeli sebuah topi dan pakaian kuning yang pantas untuk joki. Bu Satari tidak mempersoalkannya, bahkan ia memuji suaminya. Sekarang tambah muda, katanya. Bagi kami yang telah berkeluarga tahulah sudah, tetapi sekali pernah terjadi pertengkaran dalam keluarga itu, yaitu ketika kuda itu ditawar orang, istrinya menyetujui sedang Pak Satari tidak. Kuda itu akan mendatangkan uang lebih banyak, kata suami. Pertengkaran itu berakhir ketika kuda itu menari. Ternyata kuda bisa menari. Tetapi istrinya membanting pintu, katanya kuda yang suka menari tak pandai berlari. Saya tidak yakin kuda itu bisa berlari, maka saya dapat kesulitan ketika Pak Satari minta aku memberinya nama. Nama yang bagus, tidak kampungan, pesannya. Setelah tidak tidur semalaman, saya dapat nama. Kuda itu harus disebut Bona, artinya kuda yang baiklah. Bonafit dan apetit. Dan segera seluruh kampung tahu nama itu, karena Pak Satari mengumumkannya. Balap kuda itu telah terselenggara. Tidak ada nama Bona dalam daftar pemenang. Tidak ada satu huruf pun, kata istri saya sambil menunjukkan koran. Nama itu terlalu bagus untuk kuda kurapan macam itu. Mestinya disebut saja Cemplon. Ya namanya, ya barangnya, itu baru cocok. Saya tidak setuju dengan reaksi istri saya atas kegagalan Pak Satari. Menang ya? Tanya saya ketika Pak Satari dan Pak Josan lewat. Untuk menang tidak perlu mengalahkan, kata Pak Josan. Untuk beruntung tidak perlu menang. Tentu itu jawaban yang sophisticated. Hanya yang tahu siapa Pak Josan akan mengetahuinya. Hari-hari berikutnya hubungan antara Pak Satari dan Pak Josan renggang. Kabarnya Pak Satari menginginkan kuda itu menang, sedangkan Pak Josan lebih suka mengalah dengan imbalan. Saya jatuh kasihan pada Pak Satari yang telah jadi korban Pak Josan. Untuk itu istri saya hanya berkomentar, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tetapi Pak Josan sungguh pandai, kedua orang itu segera akrab kembali. Suatu hari Pak Satari berpesan pada saya untuk menjaga rumahnya.
Ia akan pergi selama Kuda seminggu itu seperti untuk manusia balap juga. kuda. Tentu itu sungguh Diambil luar dari biasa. kumpulan cerpen Sedangkan persekongkolan ahli ibunya Makrifat sakit karya hanya Kunto Wijoyo disempatkannya yang sebentar diterbitkan oleh Diva Press dengan alasan cetakan pekerjaan. pertama Januari Ternyata bagi Pak 2018. Satari balap kuda lebih penting dari keluarga. Kuda itu seperti manusia juga. Inilah yang terjadi Huizinga menyebut manusia Inilah yang sebagai terjadi waktu homo Pak Satari ludens, dan Pak Josan makhluk yang pulang. suka Kedua bermain-main. orang itu telah benar, menjadi kecuali makhluk untuk Pak baru. Satari, tetangga sebelah Pakaian rumah. mereka bagus-bagus, masih Ia lebih ditambah suka dengan bekerja. oleh-oleh. Sejak muda ia Nama sudah kuda itu bekerja di muncul di sebuah koran esok perusahaan. harinya. Seluruh Pak Josan waktunya yang berbicara. kecuali tidur Sekarang dan ini makan yang penting bukanlah ialah kuda waktu yang cepat bekerja. larinya, tetapi yang punya yang encer otak. Sungguh tidak sekalipun ia Entah akal apa memikirkan lagi yang dipakai kesenangan. Pak Josan tidak Saya akan menarik menyebutnya perhatian saya. ia Yang penting penganut ialah Pak mistik Satari kerja. akan membeli kuda baru. Kami akan Itulah Pak Satari membeli lagi 2 memaafkannya ekor kalau kuda. ia tidak muncul dalam kegiatan Kukira itu kampung. berarti kuda Tentu tunggangan. ia sedang sibuk. Tetapi Pak Satari menyatakan Barangkali bahwa di kuda-kuda luar itu hanyalah keluarganya, untuk senang-senang sayalah saja. orang yang sempat memahami. Sungguh suatu kemewahan di zaman Sayalah industrial yang untuk jadi sekaligus pembelanya punya di 3 ekor mana-mana, kuda. di rapat-rapat kampung, Tukarkan di kuda gardu itu dengan Sikambling, mobil. di Sekarang Jamah zaman teknik, Surau. kata saya menggoda. Dari rumah Justru yang itu, mobil itu teratur polusi, rapi, jawab Pak istri yang Satari. patuh, Zaman sampai dulu pekerja anak-anaknya besar. yang rajin mengaji, Zaman dulu para tidak mungkin kesatria ia juga lupa naik kuda. bertetangga. Saya ikut bergembira Saya tinggal di bersama Pak pinggiran kota Satari yang yang tak telah begitu mewujudkan ramai. impiannya Beruntung tentang mendapatkan pangeran rumah dan yang kuda. luas halamannya. Tetapi pada suatu siang Saya istri dapat saya memelihara membangunkan, ayam-ayam katanya, kate untuk kesenangan "Cepat, saja. Pak Satari di rumah sakit." Itu hobi yang Saya sederhana, menjemputnya di tidak RSUD memerlukan Dr. waktu. Sarjito. Meskipun istri Jururawat saya suka istrinya dan ngomong Pak tentang Josan di sana. tai-tai ayam, saya Ia selalu mengumpat membantah kuda tak dengan tahu dalih diuntung, homo katanya ludens lagi. itu. Ya, kuda itu seperti manusia Kalau ia juga. masih belum Meskipun puas, kau telah akan membesarkannya, kujelaskan dia bahwa sampai itulah hatinya guna Pak. pendidikan. Artinya, Dan diamlah Pak ia. Satari memang dipecat oleh Begitulah majikan yang selama rumah ini kami telah sangat jorok dibesarkannya, jika dan dibandingkan sekaligus ia rumah Pak berbicara Satari. pada Pak Josan. Untuk itu yang saya tidak selalu lagi percaya menjelaskan pada ini manusia rumah dan bukan menjadi mesin, pemuja bukan kuda. perusahaan. Harus tampak Yogyakarta, indah. 27 Ada ayam Oktober berkeliaran, 1970. ada yang berbulu 27 merah, Maret ada yang berbulu hitam, 1990. ada yang berbulu